Kalau teman-teman pernah baca buku yang berjudul Cash Flow Quadrant, ya, teman-teman bisa lihat nanti gambarnya seperti ini ya, Cash Flow Quadrant. Nah, ada seorang pengarang buku dan ahli ekonomi di Amerika yang sangat terkenal, namanya Robert Kiyosaki. Beliau di bukunya Cash Flow Quadrant, beliau membagi dunia pekerjaan atau cara kita memperoleh uang itu dengan 4 kuadran. Nah, kuadran pertama adalah kuadran E atau employee, di mana kita bekerja untuk orang lain atau bekerja untuk sebuah perusahaan. Nah, contohnya ya banyak, karyawan, buruh, ya, kemudian guru, PNS, dan sebagainya. Itu adalah orang-orang di kuadran E. Nah, orang-orang kuadran E, beliau memperoleh penghasilannya yaitu dengan cara digaji setiap bulannya, ya. Nah, kemudian ada lagi kuadran S, ya. Nah, kuadran S ini adalah kuadran self-employed, di mana orang-orang mempunyai pekerjaannya sendiri, ya. Jadi dia adalah seorang wira swasta, ya. Nah, contoh misalkan profesional atau wira swasta ya. Contoh misalkan seorang dokter, pengacara, artis, ya. Kemudian pemilik toko, ya, pemilik bisnis kecil, ya, itu adalah sebuah kuadran S, ya, self-employed, di mana dia tidak bekerja untuk orang lain, tapi dia bekerja untuk dirinya sendiri, ya. Nah, kuadran E dan kuadran S ini, ya, itu adalah mereka memperoleh uangnya dengan cara membarterkan waktu mereka untuk mendapatkan uang, ya. Sebagai contoh, seorang kuadran E, employee, ya, seorang karyawan, dia harus membarterkan waktunya 8 jam sehari, 5 hari atau 6 hari seminggu, dan 25 hari sebulan misalkan, ya, untuk mendapatkan yang namanya slip gaji. Ya, artinya dia harus membarterkan waktunya untuk memperoleh uang, teman-teman. Kalau dia nggak menepati komitmennya di perusahaan, tentu saja ya dia tidak akan digaji sesuai dengan komitmen juga di awalnya. Nah, itu adalah kuadran E, ya. Dan resikonya tentu saja kita bisa dipecat, ya, atau dikurangi gajinya, ya, kalau kita tidak bekerja sesuai dengan kesepakatan di awal, komitmen yang ditentukan di awal. Nah, itu adalah kuadran E, ya. Nah, kuadran S, ya, kita nggak punya bos, ya, tapi tetap untuk mendapatkan uang kita harus membarterkan waktu kita untuk memperoleh yang namanya uang, seperti itu, teman-teman, ya. Contohnya misalkan dokter, ya. Dokter kalau mau mendapatkan uang dia harus meriksa pasien, ya, atau operasi, ya, dia sekali periksa pasien bisa dapat 100.000, 200.000, sekali operasi bisa dapat 5 juta, tapi kalau dia nggak operasi, ya nggak dapat uang, teman-teman, ya. Nah, jadi kuadran E dan S ini, ya, dia harus selalu membarterkan waktu mereka dengan uang, ya, atau bisa kita sebut dengan nama active income, ya. Nah, di kuadran active income ini, teman-teman, ya, Anda mau nggak mau selama-lamanya harus bekerja untuk mendapatkan uang. Ya, jadi di kuadran kiri ini, E dan S ini, mau nggak mau Anda nggak boleh capek, nggak boleh tua, nggak boleh sakit. Wah, susah nggak kira-kira? Nggak boleh capek, nggak boleh tua, nggak boleh sakit, teman-teman. Wah, repot sekali ya. Nah, padahal tentu saja suatu hari nanti kita pasti tua. Nah, dan suatu saat kita pasti berhenti bekerja. Nah, apa yang terjadi? Kita nggak akan dapat penghasilan. Gitu ya. Nah, Robert Kiyosaki menjelaskan juga ada kuadran yang ketiga, yaitu kuadran B, kuadran business owner. Dan ada kuadran juga yang keempat, yaitu kuadran I, kuadran investor. Nah, kuadran investor nggak akan kita bahas, karena kita harus punya uang banyak dulu, baru bisa masuk kuadran I, ya. Nah, kuadran B, itu di mana bisnisnya bekerja dengan sistem, ya. Ada 3 jenis usaha yang bisa kita membuat jadi kuadran B, ya, itu. Yang pertama, konglomerasi, di mana kita membuat sebuah perusahaan bersistem. Banyak nih di Indonesia nih. Contohnya Matahari, Carrefour, ya, Jarum, gudang garam, seperti itu ya. Itu adalah kuadran business owner. Mungkin teman-teman pernah lihat nggak? Ownernya gudang garam. Masih ngelintingin rokok gitu ya. Masih ngepakin rokoknya gitu ya. Nah, nggak akan pernah terjadi, teman-teman, ya. Yang punya gudang garam entah di mana dia berada, tapi bisnisnya jalan terus, ya. Nah, itu kuadran B. Cuma repotnya, kita harus punya modal yang besar dan punya skill yang mumpuni. Kemudian juga butuh waktu, ya, untuk membangunnya, teman-teman. Resikonya juga pasti sangat besar, ya. Nah, itu kuadran B. Kuadran B yang berikutnya adalah franchise, ya, di mana kita tinggal membeli aja. Kalau repot membangun, kita tinggal beli franchise aja.
Cuma kalau mau yang bagus, franchise itu juga mahal, teman-teman, ya. Contohnya Indomaret, Alfamart, Kentucky Fried Chicken, McDonald, dan sebagainya. Nah, buat kalau yang nggak punya modal gimana? Seperti saya awalnya gitu ya. Nah, kita untungnya masih ada yang ketiga, yaitu personal franchise atau network marketing. Nah, bisnis Enagic itu adalah bisnis di kuadran B, yaitu personal franchise atau network marketing. Artinya, ini adalah bisnis dengan sistem, teman-teman. Jadi kalau kita mengerjakan bisnis ini dengan asal-asalan dan kita nggak membangun sistem, artinya kita sama aja dengan pekerjaan yang lain gitu ya, di mana kita harus terus membatalkan waktu kita untuk memperoleh uang gitu kan. Nah, di bisnis ini kita harus mengerjakannya dengan profesional, karena ini bisnis adalah bisnis kuadran kanan, yaitu bisnis untuk membangun sistem, teman-teman.